Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman di Instagram semua. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Bair. Nah, kali ini di Instagram RSUD Kabupaten Tangerang, kita akan bertemu dengan narasumber kece, yaitu Dr. Natania, spesialis penyakit dalam. Selamat siang semua. Ya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Ya, nah, aku sih yang akan satukan siang ini. Jadi, saat ini kita mau membahas nih tentang hepatitis. Nah, hepatitis ini sebenarnya itu apa sih, Dok? Kalau berdasarkan dari asal katanya aja ya, hepar itu kan hati dari bahasa Yunani kuno. Kalau Wow. itis dari bahasa Latin inflamasi atau peradangan. Jadi proses peradangan yang terjadi pada hati semua itu ya disebut hepatitis. Simpelnya begitu. Hepatitis ini sebenarnya ada berapa jenis ya, Dok ya? Jenisnya banyak ya, karena hepatitis itu bisa gara-gara virus, bisa karena jamur, parasit, bisa juga karena obat-obatan yang hepatotoksik atau toksik terhadap hati. Kemudian ada juga bisa karena autoimun, penyakit yang menyerang dirinya sendiri. Kemudian bisa juga yang karena alkohol, karena makanan-makanan yang berlemak itu juga semua bisa mengakibatkan jejas atau injury pada hati. Jadi semua jenis atau toksin ya yang bisa bikin Merusak hati. ya, Dok ya. Mau pasti deh menyeramkan sekali ya teman-teman semua. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh kita tuh banyaknya seringnya ketemunya hepatitis yang apa sih, Dok? Kalau saya sih yang sehari-hari ketemu paling banyak hepatitis B, karena ya dia kronik kan, pasiennya itu bisa berulang kali masuk rumah sakit dengan gejala yang sama gitu. Tapi kalau A juga sebetulnya di Indonesia banyak, karena kan penularannya lewat makanan. Nah, jadi sehari-hari gitu, Dok ya. Makanan yang terkontaminasi atau minuman ya dari air yang nggak bersih mengandung si virus hepatitis A, yaitu bisa bikin gejala-gejala seperti demam, kuning, mual, muntah gitu. Jadi rata-rata dimasukin juga tuh ke rumah sakit, rawat inap, dan agak lama ya kalau sampai dia pulih totally beraktivitas kembali aja bahkan bisa 1 bulan tuh, tapi bisa sembuh total kalau yang A ya. Oh, ya, Dok ya. Tapi ini memang akut berarti dia tiba-tiba gitu ya, Dok? Betul. Itu kalau hepatitis A ini ada vaksinnya atau pencegahannya itu nggak sih, Dok? Kalau misalnya pencegahan ya tentu dari penularannya aja kan, makanan, minuman ya berarti kita udah mesti tahu pisah dari peralatan makan sama orang yang terkena hepatitis A. Kemudian tentu dia nggak boleh nyiapin makanan tanpa cuci tangan atau nanti takutnya kena satu rumah gitu. Dan Bisa kita nular ya, Dok? bisa nular. Itu satu kos biasanya kena tuh sama teman-temannya satu kos itu banyak juga. Kalau lagi musim masuk rame-rame itu satu kos gitu. Jadi kayak wabah jadi ya, Dok ya. Jadi harus benar-benar diisolasi untuk hepatitis A itu sendiri ya, Dok. Kalau isolasi ya bukan transmisi dari udara ya, sebenarnya isolasinya cuma peralatan makannya aja dipisah. Oke, itu hepatitis A. Kalau di hepatitis B sendiri itu namanya juga sih. Kalau hepatitis B ya memang dia kan sifatnya kronik ya, jadi ada 4 fase. Kalau misalnya awal-awal kena hepatitis B itu rata-rata 80-90% nggak ada gejala. Jadi mungkin kita nggak akan ngeh kalau kita tuh punya hepatitis B gitu. Kalau hepatitis B biasanya ya itu dari fase, misalnya dia kena dari umur muda ya, anak-anak dari ibunya misalnya dia ketularan, itu biasanya awal-awal fasenya masih yang immune tolerance, artinya imun atau kekebalan tubuhnya itu mentoleransi si virus, dia nggak ngeh kalau itu tuh musuh gitu. Nanti udah sampai tahap yang kedua, immune clearance, dia baru ngeh oh ini musuh ternyata bisa merusak hati saya, baru dia berusaha mau mengeliminasi atau menghilangkan virus itu kan, baru dia ada perlawanan lah istilahnya, fungsi hati baru meningkat, baru ada baru ada ini ya gejala-gejalanya. Terus kemudian yang ketiga dia bisa inaktif kalau jumlah virusnya dilawan sama badan dan badannya menang, jumlah virus ya bisa turun sampai bahkan tidak di bawah 200 gitu, di bawah 500
tidak terdeteksi kan pembacanya di itu fase yang ketiga. Tapi bisa fase keempat reaktivasi, jadi bangkit lagi ya, dia bisa bergejala lagi, flare seperti orang yang tadi mual, kuning, bahkan ya sampai itu masuk rumah sakit ya rata-rata gitu. Ini bisa hidup dulu ya. Terus tiba-tiba lagi naik lagi. Fungsi hatinya naik, jumlah virus dalam badan HBV DNA-nya naik gitu. Nah itu sendiri tuh sebenarnya dari apa sih dok penularannya hepatitis B itu? Kalau hepatitis B dari darah dan cairan tubuh. Jadi misalnya kita dari ibu yang ke anaknya ternyata ini itu positif ya, atau bisa juga dari berhubungan badan, bisa dari pemakaian jarum suntik yang ganti-gantian, misalnya orang yang pakai narkoba gitu, atau dari orang yang tato, itu bisa aja kan jarumnya kita nggak tahu nih steril atau bekas orang yang terkontaminasi, bisa kena gitu. Jadi kalau memang antar darah ya dan cairan tubuh, luka gitu bisa. Cairan tubuh iya. Misalnya kita ada luka terus ternyata terkena tapi kalau kayak liur gitu dok, bisa masih dok? Kalau lagi ada yang tidak intak, nggak utuh gitu, ada luka karyawan misalnya, ising, bisa. Oke, kalau gitu. Selanjutnya selain itu ini kalau untuk tadi kan itu dokter bahas tentang ibu hamil ya atau anak ya. Nah itu iya. sebenarnya gimana ya dok ya? Berbahaya nggak sih kalau pada ibu hamil atau pada bayinya? Ya. Dia tuh apa sih bisa melakukan pengobatan? Apa lahirannya nanti mesti gimana ya dok ya? Kalau yang sedang hepatitis B atau dia sebenarnya nggak ada nih karena pas lahiran jadi ketahuan ada, harus gimana nih kita nih gitu dok. Nah iya, karena itu kan sering kita screening sebelum orang-orang operasi sesar gitu ya, itu ketahuannya kadang-kadang udah mepet mau operasi, jadi itu disayangkan. Seharusnya sih usia kehamilan kira-kira 26 sampai 28 minggu itu sudah diperiksa di screening HBsAg. Kalau memang dia positif, biasanya kita bisa melakukan terapi, tapi dengan catatan kita HBV DNA-nya diukur dulu, jumlah virus di dalam badan si ibu itu diukur dulu. Yang biasanya transmisi atau menular itu kalau 200.000 ke atas gitu. Jadi kita biasanya udah start pengobatan, dan itu kita langsung kasih karena ya itu aman ya, untuk kehamilan itu aman, terus dan mengurangi banyak sekali. Kalau misalnya nggak pakai kan bisa ketularan bayinya. Jadi kalau udah pakai obat itu rata-rata sih hampir 80% tuh bayinya nggak ketularan. Aman ya, jadi aman. Dia lebih bagus kalau saat hamil tuh ketahuan duluan gitu ya, dibandingkan pas saat lahir gitu ya dok. Iya, kalau itu udah tiba-tiba kalau udah terlambat ya bayinya langsung screening aja kan. Nah, kalau yang udah ketahuan kayak gitu tuh bayinya tuh lahirannya secara normal atau sesar ya dok? Oh iya, kalau itu sih biasanya sesar, tapi ya Lebih aman ya dok? tergantung objin ya, nanti konsul ke objin kan ya. Oke. Nah, terus si hepatitis B ini sebenarnya ada transmisi nggak sih dok? Ada Ya, posturnya yang lahir itu ada, kalau hepatitis B ada. ada. Jadi saya juga selalu menganjurkan kalau yang memang satu rumah dengan pasien HBsAg positif, sebaiknya satu rumah itu divaksin. Walaupun tidak menular cuma dengan salaman atau pelukan ya, tapi itu ada chance atau kemungkinan kalau misalnya ada aja kan kita nggak tahu nih ada luka atau enggak, atau tiap hari kan sama-sama di situ. Jadi sebaiknya sih yang satu rumah cek dulu HBsAg-nya negatif, berarti belum tertular kan, vaksin. Tapi kalau sudah terlanjur positif, memang sudah bukan ranahnya vaksin, karena vaksin kan preventif atau mencegah. Kalau udah positif ya kuratif, tinggal tahapannya pengobatan. Tapi balik lagi kriterianya ya, banyak itu kriteria pengobatannya. Pengobatannya ini sendiri hepatitis A kan tadi cepat ya pulihnya ya. Kalau itu juga Kalau B itu tuh gimana ya dok ya? Kita apakah harus minum obat terus menerus atau akan ada itu gimana? kalau hepatitis A itu nggak ada obat khusus, kita hanya toleransi lah istilahnya ya. Kita masuk rumah sakit untuk mengurangi gejala dan
apa namanya, kalau misalnya dia muntah-muntah dan lain-lain kan kurang cairan tuh, biasa kita infus udah gitu. Kalau itu hanya dengan kekebalan tubuh sendiri ya nanti akan sembuh. Itu kayak self limiting disease Ya, tapi kalau yang B itu mesti dengan kriteria pengobatan. Pertama, HBsAg ketahuan positif. Biasanya kita langsung lanjut HBV DNA. Itu jumlah virus dalam badan. Kalau HBV DNA-nya itu di atas 20.000 dan ada fungsi hati yang meningkat 2 kali batas normal, SGOT SGPT-nya itu meningkat 2 kali lipat. Nah, itu harus dilihat persisten nggak. 3 bulan biasanya kan dievaluasi. Kalau persisten terus-terusan tinggi atau nanti fluktuatif gitu, kita obati dengan tadi catatan HBV DNA di atas 20.000, HBeAg positif sama fungsi hati atau OTPT-nya di atas 2 kali batas normal. Tapi kalau HBeAg-nya negatif, itu biasanya sih seumur hidup tuh kemungkinan pengobatannya. Jadi 2000 aja HBV DNA, jumlah virus 2000 aja, tapi kalau HBeAg-nya negatif, start langsung. Atau option yang ketiga, tanpa melihat HBV DNA atau jumlah virus dalam badan, tapi kalau sudah di USG atau fibroscan dia memang sudah ada sirosis atau hatinya mengkerut gitu ya, hati yang udah mengeras, udah kerusakannya lebih berat, nah itu kita langsung terapi tanpa melihat jumlah virusnya lain. Berarti itu masuk komplikasi ya, Beb? Nah, hepatitis B. Kebanyakan sih datang memang sudah komplikasi. Datang ke sini udah terisi cairan perutnya, minta disedot, ternyata udah berapa kali mungkin udah pernah disedot juga di rumah sakit yang lain. Atau dia datang dengan muntah hitam, BAB hitam, sudah perlu transfusi, ya biasanya sih datang rata-rata begitu ya. Jadi sudah nggak sadar ya dok ya, dia nggak tahu, dia nggak tahu selama ini punya hepatitis B, tapi ternyata datang sudah komplikasi gitu. Sayang sekali, kemudian kita bisa pencegahannya ya dok ya, jangan sampai kayak gitu. Aku setidaknya secara dini lah untuk segera datang kalau pengobatan. Terus selain itu tadi hepatitis B nih, kita bahas lagi tadi banyak ya hepatitis itu. Ada lagi yang C dok ya. Yang C itu gimana ya dok ya? Boleh lah kita tahu lagi lah ya dok ya. Balik lagi, kalau transmisi atau penularannya kan lewat kayak hepatitis B, lewat darah dan cairan tubuh. Jadi ya bisa transfusi kalau screeningnya nggak bagus, atau misalnya lewat tadi pakai penggunaan jarum sama-sama, atau apa namanya sesimpel hepatitis C itu infeksius sih, dari orang-orang yang cuci darah juga banyak yang kena hepatitis C. Ya, kedua berarti bisa dari makanan juga? Ya, bukan dari makanan. Dia nggak dari mulut kalau ini, darah dan cairan tubuh. Ini tuh lebih berbahaya. Apa sebenarnya nggak terlalu berbahaya ya dok ya? Kalau hepatitis C itu sebenarnya? Kalau dibilang berbahaya, semua berbahaya ya. Ya. Karena hepatitis B dan C sama-sama bisa kronik dan menjadi kanker hati. Jadi berbahaya, cuman kalau C ini masih dapat disembuhkan. Berita baiknya itu dalam 24 minggu biasanya kita kasih ada 2 macam terapi itu ya, bisa diulang-ulang, nanti evaluasi. Kalau dia tetap tidak terdeteksi virus, bisa dinyatakan sembuh. Gejalanya pun penghilang gitu ya dok ya, kalau tergantung dia udah sampai tahap mana. Kalau udah ada kerusakan hati, makanya kan sirosis itu ya kita mesti dari awal ketahuan aja kita langsung screening untuk sirosis atau kerusakan hati yang sudah istilahnya jadi jaringan ikat, hatinya tuh mengeras. Jadi itu dari awal ketahuan hepatitis B atau C yang memang berpotensi kronis, harus langsung screening. Kalau dia udah ada cairan di perut ya kita nggak bisa fibroscan ya, paling USG perutnya nanti kita lihat, tapi agak operator dependent, jadi artinya kalau misalnya tergantung operator gitu. Kalau misalnya banyak cairan ya lebih susah kan untuk kelihatannya. Tapi kalau misalnya mau dia misalnya di asidasnya cairan di perutnya itu kita pakai pengobatan dulu, di sini dikuras dulu ya, agak dikurangin, baru kita USG lebih jelas. Kalau enggak ya itu belum ada cairan di perut, bisa fibroscan.
itu mirip seperti USG. Di iga sini biasanya angkat tangan kan dia udah pakai prop seperti USG lah, tapi kalau prop USG untuk perut kan lebar, kalau dia lebih bulat gitu ya di bawah iga sini. Itu ketahuan hatinya kaku atau enggak. Kalau hatinya sudah mulai kaku, itu ada F berapa gitu ya, dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti kita mulai terapi biasanya di F2. Terus tadi A, B, C. Kalau yang ada lagi obat-obatan ya dok ya? Tadi ya dok ya? D gitu sebenarnya ada. Tapi kok infeksi sama B biasanya. Gitu. Juga ada. Itu dari makanan dan minuman juga yang terkontaminasi. Oke. Kalau obat-obatan, Obat-obatan udah banyak ya dok ya? Bisa juga Ya. jadi kena ke hepatitis apa tuh dok kalau yang obat-obatan apakah? A, B, C. Drug induced hepatitis. Gitu. Jadi tersendiri ya dok ya? Ya itu Nggak bisa masuk dibilang ya karena jejas ya, atau injury di liver akibat obat-obatan yang memang rata-rata sih mengakibatkan toksik pada hepatotoksik itu. Ya kan kita tahu ya heparin itu kan sebagai untuk menghasilkan racun-racun Ya, ya. detoksifikasi, Detoksifikasi. metabolisme obat juga di situ. Jadi memang darah di situ juga. Jadi saat mengalami kerusakan ya sudah lah ya, semuanya kacau ya dok ya. Terus kayak kuning juga ya kan. Iya, Karena sering sekali. penghancuran darah kan jadi bilirubin. Biasanya jadi kuning. Kuning, baru yang hasilnya kalau udah sampai besar ya asites, jadi sangat mengganggu aktivitas sekali ya dok ya. Oke, cara pencegahannya tadi udah kita tahu ya, kalau makanan itu hepatitis A berarti memang harus makanannya harus bersih, cuci tangan jangan lupa, dan kalau ada kerabat atau teman kita yang mengalami sakit ya segera dibawa dan kita pisahkan makanannya itu ya dok ya, alat-alatnya. Nah kalau hepatitis B itu berarti kan dari darah nih, jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan kontak antara darah ke darah atau misalnya ada luka, nah itu bisa masuk ya dok ya, atau dengan cairan tubuh itu juga masuk. Kalau berarti kan kita harus hati-hati sekali ya dok ya, sebenarnya lebih banyak kerugiannya ya dok ya berarti daripada manfaatnya gitu kan. Nah kita nggak tahu jarum ini bersih atau tidak gitu ya dok ya, untuk segi kesehatan ya dok ya. Terus atau transfusi darah juga hati-hati, atau apa tadi hubungan seksual. Biasanya di screening sih kalau transfusi. Terus Ada screeningnya. Jadi lebih aman sebenarnya kalau transfusi dok ya. Bahkan ada pasien saya waktu itu datang udah nggak boleh donor darah karena dia biasa rutin donor, terus tiba-tiba dia di screening HbSAg positif, nggak bisa lagi donor ya pak gitu. Jadi dia datang ke saya gitu. Oh jadi sebenarnya kayak transfusi itu ada manfaatnya juga ya dok, mungkin saat kondisi bagus donor kan kita ketahui ya dok ya, berarti kita sehat nih, jadi kita bisa melakukan transfusi nggak ada hepatitis B. Tapi saat mungkin ada habitnya agak kurang baik, akhirnya ketahuan saat si transfusi itu ya dok ya sebenarnya ya dok ya. Oke deh kalau gitu. Nah jadi itulah sekitar hepatitis ya. Jadi ada hepatitis A, B, C, D, E, banyak sekali. Nah teman-teman boleh komentarnya atau pertanyaannya silahkan. Ada yang nanya nih dok. Oh ya silakan. Iya. Ada pertanyaan, katanya kalau kayak film Dokter Cha itu harus cakok hati, itu masuknya hepatitis apa ya dok? Rata-rata saya juga nonton kok. Rata-rata kalau misalnya yang kronis itu, kalau dia udah sampai kronis atau dia akut tapi fulminan, artinya betul-betul sudah kerusakannya berat, biasanya memang di transplant. Tapi transplant itu persiapannya juga di Indonesia masih susah ya, 6 bulan persiapan untuk transplant hatinya, cari donornya dan lain-lain. Berarti itu yang kronik ya dok? Maksudnya nggak ada? Kebanyakan yang kronik, kecuali yang akut tapi fulminan atau yang berat. Kalau kerusakannya berat, berat gitu ya dok ya? yang berat bisa aja ada fulminan kan, atau B sama C yang memang dia kronik makin lama makin berat. Pokoknya kerusakan hati yang berat itu transplant. Memang.
Tapi ya di Indonesia masih agak susah, 6 bulan persiapannya ya. Tapi ada dilakukan dok. Bisa Oke. nggak menutup hepatitis apa sebetulnya ya kalau kerusakan hati yang berat, karena itu sih juga maksudnya karena toksin itu alkohol, terus makan berlemak yang fatty liver, makan hati berat ya bisa juga loh. Kayak jeroan, terus kalau makan apa sih daging Iya, gitu ya, banyak ada berlubang gitu. gitu ya, soto-soto. Wah, ternyata enak sekali dok. Aduh. Tapi kalau berlebihan ya, itu kan segala sesuatu yang Iya sih. berlebihan gitu, Ah. itu bisa menggantikan jadi sel-sel lemak di hatinya gitu. Jadi rusak hati. Bisa rusak juga. Jamu-jamu sendiri gimana ya dok? Kan suka banyak. Kalau jamu, jujur di luar arah saya ya, Iya. kalau jamu, kalau misalnya dia bisa membuktikan memang itu fitofarmaka, kita nggak masalah. Fitofarmaka itu dari daun-daunan, tumbuh-tumbuhan itu kan, tapi ada penelitiannya. Kalau udah lewat fase 3 dan dia sudah diteliti di manusia, ada kadar dosisnya yang jelas, itu nggak masalah sebenarnya. Aman ya dok. Tapi kalau yang dia rebus-rebus sendiri, berapa lembar daun, taunya lembarnya ada yang gede, ada yang kecil ya kan. Nggak jelas. Ada ya. juga yang, tapi ini cerita lain ya, pasien saya pingsan. Habis rebus-rebus daun itu, daun insulin katanya, pingsan. Tapi ya memang nggak ada ukurannya, kadarnya berapa itu nggak jelas. Kalau dia jelas sih, ini boleh-boleh aja. Sebenarnya ada manfaat gitu ya, cuma lewat karena- Bepom, terus dipasarkannya juga jelas gitu, ya boleh-boleh aja. Tapi yang penting adalah terukur semuanya saat dia berlebihan maupun makanan atau tenaga obatan termasuk juga herbal nih ya kan tidak terukur, dosisnya berlebih akhirnya menyebabkan kerusakan ya gitu dok ya maksudnya nih kak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Oh ya dok, kalau kayak kan banyak nih driver kayak bis malam gitu kan, itu kan pola tidurnya kan terganggu tuh. Itu bisa nggak sih dok terserang hepatitis dengan pola tidur yang seperti itu dok? Tergantung hepatitis apa. Itu kan cuma salah satu pemberat atau faktor resikonya aja kan. Tapi kalau hepatitisnya karena virus ya mesti ada bukti virusnya. Kalau hepatitisnya karena obat ya mesti ada bukti memang riwayat pakai obat-obatan. Jadi happy juga ya dok ya. Harus cari tahu. Ya karena apa? Mungkin itu jadi faktor resiko ya dok ya. Jadi memperberat kondisi tubuhnya ini. Kurang istirahat gitu. Tapi kan nggak semua orang yang begitu akan jadi hepatitis. Nggak akan jadi kuning gitu kan ya. Atau gadang ya kan. Kerjanya malam-malam lama-lama kuning gitu. Salah satu faktor yang memperberat aja. Oh gitu dok. Oke. Jadi yang penting harus balance ya. Kalau mungkin begadang boleh silakan, tapi harus ada istirahatnya ada waktunya. Oke, yang lain silakan. Kalau untuk deteksi awalnya dok, apa kita nunggu ada keluhan atau sebelum keluhan itu terjadi dok? Jadi gimana dok baiknya? Tentu kalau yang bagus deteksinya itu sebelum ada keluhan. Karena balik lagi 80-90% tidak ada keluhan. Jadi mau nunggu sampai kapan sebetulnya ya? Kalau punya jatah sebagai pegawai biasa kan dapat jatah medical check up dipakai. Jadi itu biasanya kita udah tahu sebelum ada gejala. Kemudian kayak orang hamil tadi, kalau pertama kali ketahuan hamil biasanya screening anti HCV yang hepatitis C. Atau ya tadi usia kehamilan 26-28 minggu itu biasanya hepatitis B mulai screening HBsAg. Tapi ya tentu itu kan nggak terus-terusan, kalau udah sekali ngecek negatif terus-terusan negatif ya kan belum tentu. Jadi screening biasanya kita bisa ulang per tahun gitu. Jadi karyawan bisa digunakan MCU-nya tuh. MCU-nya, manfaat sekali dong dok ini tuh. Termasuk kayak transfusi tadi ya dok ya. Kita tahu juga Kalau biasa donor ya biasa di screening, ketahuan juga bisa. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasinya siang ini. Sangat bermanfaat sekali ya dokter, terima kasih banyak atas waktunya Semoga pada lebih jelas. Iya, jadi nanti ya mudah-mudahan kesehatan di Indonesia juga akan semakin meningkat ya dok ya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri acara siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studio.